Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Saya akan memberikan sedikit pandangan, sedikit pengetahuan tentang masa pertengahan atau abad pertengahan, di mana sejak abad ke-16 Masehi sampai dengan sekarang itu peradaban Barat sedang berada dalam kondisi kemajuan. Kemajuannya itu timbul pada awalnya ditandai dengan munculnya Renaissance. Renaissance itu apa sih? Nah, Renaissance itu adalah lahirnya kembali atau kebangkitan, masa kebangkitan bangsa Barat ketika dulu pada masa klasik adalah peradaban Islam itu yang paling maju, kemudian peradaban Eropa itu mengalami kemunduran, mengalami kehancuran atau mengalami masa kegelapan, di mana ketika bangsa Eropa itu memiliki di bawah naungan gereja-gereja, mereka itu hanya mengisi dengan kerohanian, di mana di situ juga terdapat ada penyakit TBC. Apa sih penyakit TBC itu? Penyakit TBC itu adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, di sini penyakit TBC ini yang melanda bangsa Eropa. Kemudian ketika bangsa Eropa itu tidak ingin lagi berada dalam kegelapan, kemudian dalam 2 abad ini bangsa Eropa itu belajar kepada peradaban Islam, di mana mereka itu menuntut ilmu pada peradaban Islam, karena pada zaman itu peradaban Islam itu memberikan peluang kepada bangsa Eropa untuk menuntut ilmu. Kemudian menurut saya itu bangsa Eropa itu mengeruk semua pengetahuan yang ada pada peradaban Islam. Kemudian dalam waktu 2 abad ini, ketika masa pertengahan ini, bangsa Eropa pun mengalami kemajuan dengan adanya itu, ketika abad tersebut itu ada transmisi dan transformasi antara peradaban Islam dan bangsa Eropa. Kemudian setelah itu muncullah Renaissance. Renaissance itu adalah kebangkitan seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian ada apa? Ada Aufklärung. Di mana Aufklärung itu apa sih? Oke, Aufklärung itu dalam bahasa Jerman itu artinya pencerahan. Nah, pencerahan di sini itu adalah pencerahan dalam akal budi dan budi manusia itu sendiri, akal dan budi manusia. Akal budi. Kemudian pencerahannya itu termasuk dalam ilmu pengetahuan yang kemudian didorong lagi supaya menjadi Aufklärung ini pada abad ke-17 juga disahkannya, di mana disahkan undang-undang tentang kebebasan berpikir. Dari kebebasan berpikir ini muncullah banyak sekali filsafat-filsafat yang memberikan pengaruh besar kepada aspek kehidupan. Contohnya Sir Isaac Newton. Kalau kita mendengar kata Newton, mesti kita udah tahu apa itu tentang hukum Newton. Nah, kemudian beliau itu memberi karya ada karya yang berjudul Ilmu Pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip matematis. Nah, karya tersebut itu memberikan perubahan yang sangat banyak. Nah, jadi pada zaman pertengahan ini antara Eropa dan bangsa Eropa dan peradaban Islam ini sangat menarik ya, karena pergantian, transformasi dan transisinya itu sangat terlihat sekali. Ada naik turunnya. Nah, itulah yang menyebabkan pada zaman pertengahan ini masa peradaban Islam itu mundur. Nah, dan ada juga penemuan seperti kayak lampu pijar, terus teleskop, kemudian ada jelajah samudra. Di mana di situ itu tidak secara sengaja menemukan daerah-daerah baru yang membuat mereka itu menjadi lebih maju lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, gimana sih pada zaman pertengahan itu, di mana
bangsa Eropa itu yang mengalami kegelapan dan bangkit dari keterpurukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.